Ya Bapak Ibu, kita masuk ke materi yang ketiga tentang disiplin positif. Nah, ada hal yang saya belum sampai sih di materi ini ya, di aplikasi, tapi setelah mendengar tuh terperangan gitu. Jadi ternyata selama ini salah juga ya kalau tegur anak yang melakukan kesalahan itu kayak gini gitu. Jadi itu ini bagus banget buat kita nanti, baik nggak aja dikuasai oleh BK aja, tapi juga wali kelas dan guru-guru, semua guru nanti pasti akan kita tuh menegur dengan indah gitu, jadi tidak menyakiti dan lain sebagainya. Monggo Pak Yanto untuk disiplin positif. Kita beri tepuk tangan dulu dong Pak Yanto. Baik, terima kasih Bu Rati. Jadi kalau kita tegur nanti kita ngajak Mbak Ida menegur dengan indah. Telat sadar. Materi kita adalah disiplin positif. Ini adalah materi terakhir Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu itu sudah mersani di BPM, dan kebetulan ini saya kaitkan dengan materi guru penggerak yang berjudul budaya positif Bapak Ibu. Jadi disiplin positif dan budaya positif sebenarnya hampir sama. Nah ini singkat saja nih Bapak Ibu, gak usah lama-lama ya, karena ikan cepat ikan gabus, makin cepat kita makin bagus. Nah pertanyaan saya begini Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan seperti ini atau pelatihan MPMP dan sebagainya, motivasi apa yang mendasari tindakan dari Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, jawaban apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh panitia atau pengawas Anda dan mendapat surat dan supaya tidak mendapatkan surat teguran, atau Anda ingin dilihat, dipuji oleh lingkungan Anda, atau mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi, atau Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha, bertanggung jawab, serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda. C ya? Yakin ya? Terima kasih. Jujur ya Bapak Ibu ya? Nah, jujur ya, jujur. Pak Jabri jujur ya Pak Jabri ya? Jujur ya. Pokoknya sing dawa dewe. Ada hayat. Itu yang kita pegang Bapak Ibu. Nah, dan tidak ada jawaban yang lain. Pasti itu C. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bila di sekolah ini tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tepat datang pada waktunya untuk mengajar murid-murid Anda? Yakin lagi? Oh mantap Bapak Ibu. Nah, sudah mantap berarti nanti jadi dilanjutkan nih. Selesai. Sudah selesai Bapak Ibu. Nah, kenapa Bapak Ibu melakukan itu? Pak Dwi, kenapa penjaringan tetap akan datang tepat waktu meskipun tidak ada sanksi maupun ribut yang tidak dapatkan? Saya seperti itu. Oh gitu ya Pak. Sebagai guru Jakarta ya, sebagai pengajar. Terima kasih. Nah, gitu ya. Yang kedua, anak saya gitu ya. Tentunya tidak seperti itu ya. Saya yakin Bapak Ibu jawabannya meskipun ada aturan jam 7 itu ya, ataupun tidak ada aturan jam 7 gitu harus sampai sekolah, Bapak Ibu yakin sebelum jam 7 sudah sampai di sekolah. Amin ya. Nah itu kuncinya Bapak Ibu. Di awal itu disiplin positif atau budaya positif seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Derek, belum. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oh, dulu tidak, sekarang? Dulu ya, sekarang tidak. Setelah jenengan mempelajari modul ini ya? Oh iya. Oh masih biasa, ya bisa, tidak. Nah. Oh baik. Nah sekarang pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju? Ya. Sudah tidak setuju semua ya Pak? Berarti ini sudah pada. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar.
Bisa iya, bisa tidak. Nah, Bapak Ibu, sekarang jika semua itu kita hilangkan, ya, tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, apakah anak-anak akan tetap disiplin? Itu pertanyaan saya selanjutnya. Nah, itulah yang menjadi sasaran kita, tujuan kita. Jadi kalau kita hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, berarti dia datang hanya atau dia disiplin hanya karena takut pada hukuman. Jadi kalau hukuman itu dihilangkan, maka dia tidak taat pada aturan. Kemudian dia melakukan sesuatu karena penghargaan. Nah, dia belajar dengan giat karena ada sesuatu yang diharapkan. Misalnya diiming-imingi oleh orang tuanya, kalau kamu naik kelas nilaimu sekian, kamu akan diberikan sepeda baru, gitu ya. Nah, tetapi suatu ketika ternyata sepedanya itu dia nilainya tidak maksimal, terus tidak jadi diberikan sepeda, apa yang terjadi? Rasa kecewa yang begitu mendalam. Nah, itu kenapa tadi saya tanyakan apakah setuju dengan ini atau tidak, nanti arahnya akan ke sana. Ini baru awal Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk di materi. Ini tidak ada di dalam PMM tidak ada yang saya berikan. Yang ada adalah ini. Nah, ada 4 modul dalam pelatihan PMM ini Bapak Ibu sekalian. Pak Jendri ketika betul gitu. Main lurus. Langsung main juga ke sini. Nah, modul yang pertama yaitu bolehkah memasak? Oh, kadang pokoknya Bapak Ibu itu dipaksa supaya bisa, dan akhirnya nanti menjadi terbiasa. Ini yang sering kita dengar di Bapak Ibu. Saya mungkin buat tahu nih, yang terbiasa. Yang kedua, restitusi. Yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir nanti adalah hukuman versus konsekuensi dan versus restitusi. 4 modul ini. Nah, kita mulai Bapak Ibu. Bolehkah memaksa? Dipaksa dulu, nanti terbiasa. Biasanya ada kalimat seperti itu. Nah, mesti Bapak Ibu ingat siapa yang katakan iman. Iya. Nah, memaksa anak hanya untuk jangka pendek. Efeknya jangka pendek Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya, dampak jangka panjangnya apakah ada? Perilaku tidak akan menjadi kebiasaan dalam jangka panjang kalau dipaksa ya. Kemudian hilang ketertarikan, bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya sendiri ya Bapak Ibu. Dari dulu saya itu enggak suka makan kentang, sayur kentang. Saya dipaksa tiap hari dikasih itu, sampai sekarang saya juga nggak mau. Bahkan sampai antipati, saya nggak mau makan kentang. Gitu. Saya bilang saya nggak mau. Sampai sekarang dipaksa terus, tetap saya nggak mau. Meskipun itu dipaksa tidak akan menjadi terbiasa Bapak Ibu. Saya tidak mau, gitu ya. Nah, ini yang terjadi pada diri saya. Saya menolak. Saya nggak mau saya kentang itu, gitu. Nah, karena saya nggak mau dipaksa ya, nggak mau. Bukan kesadaran saya untuk aku mau dengan sendirinya mencoba sedikit demi sedikit, itu mungkin akan berbeda. Dipaksakan untuk makan itu ya nggak mau. Nah, kemudian yang berikutnya, kemerdekaan dan potensi anak menjadi terbatas dengan dipaksa seperti itu. Ini yang kita pelajari dari modul itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru kalau kita nggak boleh memaksa Bapak Ibu? Terus yang boleh kita lakukan, yang pertama adalah mengajak anak untuk melakukan kegiatan yang dia senangi. Wah, nek bocah ini senangi seperti Bu Rani tadi. Saya gak tahu dengan Bu Rani. Anaknya senangnya itu jamnya kosong gitu ya. Terus apa kita mau jadi itu terus gitu ya? Karena dia sukanya itu, ya tidak Bapak Ibu. Nah, dalam tanda petik tadi Bapak Ibu, mengajak anak untuk melakukan kegiatan yang dia senangi. Kalau dia itu senangnya dengan musik, ya bagaimana kita mengelola anak itu belajar supaya nanti terkait dengan musik-musik dia bisa belajar. Terkait dengan olahraga, kita kaitkan materi kita nanti dengan hal-hal olahraga. Bisa, misalnya satu matematika dengan olahraga. Nah, misalnya, seorang pernah,
gitu ya. Seorang perenang akan melakukan renang jarak 300 meter, 300 meter. Kolam renang ini 50 ya, standarnya ya, 50 meter gitu ya. Nah, berapa kali dia akan melakukan salto supaya menempuh jarak 300 meter tadi. Wah, sampai di sana salto balik, sampai di sini salto balik, sampai di sana salto balik. Ini kan saya mengaitkan materi itu dengan materi renang. Ada berapa kali salto, Bu? Jadi mentok tembok salto balik, mentok tembok salto balik kan gitu ya. Itu ya renang zaman saya renang dulu begitu. Begitu. Tapi sekarang saya renang itu beda-beda. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah membuka ruang dialog dengan murid. Jadi kita ajak murid, nanti murid itu kemauannya seperti apa, itu ya. Nanti kita diskusi bersama bareng dengan anak-anak. Yang kedua, membantu murid menemukan inspirasinya. Nah, ini saya sampaikan ini yang ada di dalam modul Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya menurut Jack Wilson, seseorang menunjukkan perilaku tertentu karena dilatar belakangi oleh 3 level motivasi. Ya, yang pertama, dia melakukan sesuatu itu atas dasar untuk menghindari rasa sakit atau hukuman. Nah, yang kedua, mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Dan yang ketiga, menghargai dirinya sendiri. Nah, yang ketiga inilah yang menjadi sasaran kita. Kalau anak itu sudah melakukan sesuatu, motivasinya atas menghargai dirinya sendiri, maka inilah yang akan bertahan jangka panjang, Bapak Ibu. Kalau hanya atas dasar rasa sakit atau menghindari hukuman, dia melakukan selama itu ada hukuman. Kalau tidak ada hukuman, tidak melakukan. Tapi kalau dia melakukan atas dasar penghormatan atau penghargaan yang ia dapatkan dari orang lain, maka dia juga melakukan hanya kalau ada penghargaan itu. Tetapi kalau ada yang ketiga ini, dia melakukan sesuatu bersumber dari dirinya sendiri, maka ada penghargaan ataupun tidak, itu dia tetap akan melakukan hal yang baik. Nah, bagus sekalian. Sekarang kita mulai satu persatu. Motivasi perilaku untuk menghindari rasa sakit, nah, ataupun hukuman. Anak cenderung bersikap disiplin karena punya motivasi untuk menghindari rasa sakit atau hukuman. Nah, wah, seperti ini semuanya bukan main, karena nanti takut dihukum sama orang tuanya atau sama guru kalau nilainya tidak baik. Yang berikutnya begini. Tip menghadapi anak yang berperilaku buruk, Bapak Ibu. Ini saya juga coba mengambilkan dari yang ada di sana. Kalau ada anak yang berperilaku buruk atau menyimpang, jangan langsung menghakimi murid. Mengajak bicara dari hati ke hati. Jadi ada anak terlambat, kamu terlambat ya, tahu nggak ini jam berapa? Nah, sebagainya. Jangan seperti itu, Bapak Ibu. Jangan langsung ditunjukkan di situ. Jadilah pendengar yang baik untuk anak. Jangan memotong saat anak sedang berbicara. Ini berlaku untuk anak yang ada di sini dan juga untuk anak kita. Karena kadang itu, kamu itu masih bawa kencur, tahu apa kamu? Jadi ada anak sering cerita, kadang perlu kita potong. Saya juga berusaha untuk jadi pendengar yang baik untuk anak-anak saya. Ada anak yang kecil itu, wow, cocok-cocok, tapi saya coba untuk dengarkan. Dia butuh untuk didengarkan, Bapak Ibu. Sampai selesai dulu. Kemudian bimbing anak untuk mengetahui konsekuensi apa yang mereka dapatkan atas perilakunya. Begitu. Jadi anak-anak itu butuh didengarkan, anak-anak itu butuh cerita, gitu ya. Tapi jangan kita terlalu membebani anak dengan sebaliknya, gitu ya, Bapak-Ibu sekalian. Ada anak konsultasi, ada anak itu nanti mau sharing ke kita, silakan ditampung Bapak Ibu, dengarkan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus menjadi pendengar yang baik, gitu ya. Karena mereka akan merasa ringan bebannya kalau mereka bisa cerita itu. Nah, Bapak Ibu harus menjadi pendengar yang baik. Dan Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu di sini adalah orang tua mereka. Ya, orang tua itu biasanya tidak membebani murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu tentunya juga punya masalah gitu ya. Anak lu cerita orang ngaji, aku nak cerita ya adil gitu ya. Wah, aku cerita masalahku gini dan sebagainya. Nah, itu tidak baik, Bapak Ibu. Kita mungkin ada sesuatu yang kita sampaikan kepada anak kita, tapi ada hal-hal tertentu yang notabene itu tidak disampaikan kepada
anak-anak kita. Jadi kita tahu batasannya Bapak Ibu, kita adalah sebagai fasilitator untuk anak-anak kita, saya mengingatkan diri kita sendiri dan juga Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau misalnya kita memiliki masalah, ya silakan monggo. Nanti mau diceritakan pada teman, guru dan yang lain silakan. Tapi nanti mungkin jangan ke anak-anak kita. Itu untuk konsumsi kita saja. Itu Bapak Ibu. Kita coba mengingatkan Bapak Ibu, jauh nanti kalau menyinggung Bapak Ibu sekalian. Yang kedua Bapak Ibu, motivasi perilaku karena menginginkan hadiah dan pujian. Nah, mendapatkan hadiah atau pujian dari orang lain bisa menjadikan motivasi seorang melakukan sesuatu. Bisa itu. Nah, saya pun dulu itu ada motivasi yang karena itu tadi. Jadi selama ini saya salah ternyata. Saya selama mungkin puluhan tahun ini di sini memberikan motivasi ke anak bagi anak-anak kelas 9 yang nilainya 100 gitu ya, mendapatkan 100.000 gitu ya. Oh, ternyata ini salah. Jadi mereka termotivasi untuk mendapatkan nilai maksimal karena hadiah gitu ya. Ternyata saya salah di sini. Jadi ini ya Bapak Ibu yang mereka incar itu. Ya, bukan sesuatu untuk dirinya sendiri yang berlaku jangka panjang itu enggak. Yang dicari adalah ini hadiahnya ini Bapak Ibu. Nah, hadiah atau pujian dari orang lain merupakan motivasi eksternal seorang. Perilaku ini dekat dengan rasa kecewa apabila akhirnya tidak mendapatkan balasan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau dia tidak mendapatkan itu, akhirnya dia kecewa. Bagaimana cara efektif memotivasi murid tanpa memberikan hadiah atau pujian? Nah, ini yang akan kita pikirkan bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu tentunya nanti lebih pengalaman dalam hal ini, bisa mencari ide supaya anak itu tetap disiplin, tetap memiliki budaya yang positif tanpa adanya hukuman, tanpa harus adanya hadiah untuk mereka. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku menghargai diri. Nah, merupakan dorongan yang muncul dari dalam diri sehingga disebut sebagai motivasi internal. Nah, kita harus mengembangkan ini, motivasi yang muncul dari diri anak. Nah, bagaimana memunculkan motivasi internal murid? Nah, di sini sesuai yang saya pelajari, nah, kita mengajukan pertanyaan kepada anak-anak, apa nilai yang dipercayai dalam keluarga? Kemudian nilai baik apa yang kamu percayai? Misalnya menghargai waktu gitu ya. Nah, nilai baik apa yang kamu percayai? Saya menghargai waktu, Pak. Coba tanamkan itu dalam kehidupanmu setiap saat. Maka kalau dia itu sudah meyakini atau keyakinan dalam dirinya, saya itu harus menghargai waktu, ada aturan, ada tata tertib atau tidak. Kalau dia itu jadwal untuk masuk itu jam 7, maka jam 7 mesti dia akan masuk. Kalau dia sudah tertanam dalam dirinya, yang penting adalah membuat keyakinan dalam diri anak itu. Atau mungkin Bapak Ibu sebagai wali kelas nanti buat keyakinan dalam kelas itu, bukan aturan ya Bapak Ibu, keyakinan yang akan dijunjung tinggi dalam kelas itu. Misalnya menghormati sesama teman, menghargai waktu. Nah, kalau namanya di situ sudah yakin, yang dinamakan keyakinan kelas, kami kelas 7A menghormati sesama teman dalam satu kelas, pasti tidak akan terjadi perkelahian. Kalau misalnya sampai terjadi perkelahian dan sebagainya, Bapak Ibu dalam menangani, nah kamu ingat apa yang sudah menjadi keyakinan dalam kelasmu? Ingat Pak, apa itu? Kami semua menghargai sesama teman. Ya itulah, apakah dengan kamu berkelahi itu kamu menghargai sama temanmu itu? Tidak Pak. Nah, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Nah itu saja. Gak usah kita itu menuding kamu berkelahi, kamu melanggar aturan, kamu akan diberikan poin dan sebagainya. Gak usah ke situ. Keyakinan aja yang sudah ditanamkan di kelas itu yang kita pakai untuk menyadarkan anak. Kalau ada anak terlambat di situ di dalam kelas sudah ada keyakinan, kami kelas 7A menghargai waktu yang saya tak ya menghargai waktu. Nah, kalau ada anak terlambat, itu yang kita pakai keyakinan kelas itu. Nah, dia mencuci banyak hal, udah kita dengarkan aja. Nanti ini sampai pada proses restitusi Bapak Ibu, jika restitusi penanganan kasus itu yang penting nanti akan saya tampilkan.
Jadi Bapak Ibu langsung rudih, kamu terlambat dan enggak usah cerita, biar cerita aja. Ada tahapan-tahapan dia cerita, kemudian baru kita nanti ikuti alurnya sampai di mana. Saatnya tiba nanti kita masukkan itu. Apakah seperti itu kamu menghargai keyakinan kelasmu? Adakah sesuatu yang kamu langgar di situ? Iya Pak, saya tidak menghargai keyakinan kelas. Keyakinannya di mana? Saya tidak menghargai waktu. Nah, kemudian baru masuk. Kalau dia sudah sadar seperti itu, berarti kamu harus lebih menghargai waktu, bla 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 dan seterusnya maupun dilanjutkan Bapak. Nah, ini adalah contoh-contohnya di dalam penanganan kasus. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan saja ya. Nah, sekarang restitusi Bapak Ibu. Nah, restitusi itu biasanya ganti rugi gitu ya, yang kita kenal sehari-hari itu. Kalau di rumah sakit itu, kalau istri saya itu ke rumah sakit gitu ya, ngijolnya restitusi. Jadi kalau dia bayar di Panti Rapih, di Panti Rapih langsung nggak bayar ya. Tapi kalau di Panti Bro itu dapatkan slip jual biasa, nanti ditukar gitu ya. Termasuk waktu dulu anak saya itu yang kecil itu berbarang itu, saya habisnya mungkin sekian itu nah itu tukaran kan gitu. Biasa seperti itu. Kacamata gitu ya, kacamata belinya sekian itu dapatnya sekian, ulang lagi gitu. Itu namanya restitusi, biasanya seperti itu. Nah, disinilah ya Bapak Ibu, restitusi adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin sekolah. Ini menurut Gosen ya, bukan Gosennya apa ya, Gojek bukan. Ini menurut Diana Gosen. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakan sehingga ia bisa menganalisis dan memikirkan solusi yang tepat. Jadi nanti tindakan yang kita praktikkan adalah restitusi itu. Landasan filosofi restitusi. Jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, untuk menenangkan anak itu biasanya anak itu mencak-mencak ini ya. Kesalahan itu adalah hal yang wajar kan? Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Nah itu kan harus berpikir, oh iya Pak Guru itu tahu salah, guru aja tahu salah, aku salah ya berarti berapa kan gitu. Nah semakin disalahkan dia itu akan semakin gimana ya? Kalau dia itu disalahkan, dia akan semakin dikritik, dia itu rasanya itu ramenan. Kita dikritik terus ramenan kan? Nah dia merasa tidak fokus, tidak percaya sendiri dan sebagainya. Jadi karena dia itu melakukan kesalahan, harus dikritik terus. Dia itu seperti tidak salah. Dia itu sudah tahu kalau dia itu salah. Rasa ditunjukkan, kok ini salah itu tidak usah. Karena dia nanti akan fokus pada kesalahannya itu. Nah, proses restitusi menguatkan setiap individu. Proses restitusi membuka banyak kesempatan bagi setiap murid untuk meraih sukses pertamanya. Nah, nanti seperti apa? Nanti saya akan putar video Bapak Ibu. Individu yang tumbuh dalam proses restitusi menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal yang biasa. Biasa, karena tidak mungkin kita lepas dari kesalahan. Tapi kita belajar dari kesalahan yang ada. Nah, cara menerapkan restitusi, ciptakan suasana yang positif. Ajak murid berpikir dan menganalisis kesalahannya. Nah, ini diajak kesalahannya. Berikan ruang kepada murid untuk memikirkan solusi yang terbaik. Nah, kita di 3 tahapan tadi ya. Strategi melakukan restitusi menurut Gosen. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak misalnya dia berkelahi gitu ya, wah mesti dengan panggil itu mesti dia itu teremah-emah, emosi tinggi dan sebagainya. Jangan langsung dijebret gitu, wah dia pas aku nggak emosi ini. Itu saya dulu itu sampai anak tak sekilu tak berapa dulu itu wah ini kan itu nanti tak blok jadi jebol itu ya dulu sekarang beda. Setelah belajar PMM ini nah, gitu. Kemudian kita mau validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian validasi tindakan salah itu jadi setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu melakukan itu pasti ada tujuannya kan? Nah, apa tujuannya? Seperti itu. Nah, kemudian kita ngomong, baru kita menanyakan keyakinan dia. Apakah itu benar? Nah, nanti ada contohnya apa itu? Gak usah khawatir. Kemudian yang kedua, ini ya tadi ya, menstabilkan identitas tadi ya.
Letak identitas yang pertama merupakan dasar dari teori 3 restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang sukses. Yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi kesalahan tadi. Setiap tindakan yang dilakukan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki alasan atau tujuan. Jadi dia mesti berkelahi apa atau tujuanmu. Jika kamu itu berkelahi tidak hanya asal berkelahi. Dia berkelahi karena ada tujuan. Saya mempertahankan harga diri saya kok Pak. Ya benar, semua orang punya harga diri yang harus dipertahankan. Nah itu tapi kan kita menyelami sedikit demi sedikit itu. Nah kemudian yang berikutnya menanyakan keyakinan. Sisi ketiga ini menyinggung dan mengenali gambaran internal yang ideal dan nilai-nilai yang diyakini bersama. Nah Bapak Ibu sekalian, saya akan coba. Ini yang segitiga restitusi beberapa layar putar. Aduh, salah. Segitiga restitusi berarti sudah tak buka ini. Kita kesani bersama Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Gail Gossen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung matain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu.
Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini contoh praktek restitusi segitiga Baru saja restitusi. kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, Bapak Ibu, terkait dengan praktek segitiga restitusi. Jadi ini saya akan sampai di sini.
Ibu bisa merefleksikan diri Bapak Ibu masing-masing. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru itu sebagai penghubung, ini gambarnya guru. Nah, itu boleh. Ini dia. Guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu biasanya menempatkan diri Bapak Ibu ada di mana? Nah, ini nanti juga ada videonya Bapak Ibu. Bagaimana menempatkan Bapak Ibu itu sebagai penghubung, bagaimana nanti sebagai teman, dan saya rasa video ini yang saya ambil yang dari guru juga dan bukan dari KMR. Jadi Bapak Ibu, penghubung tidak selalu menggunakan hukuman fisik, namun juga bisa hukuman verbal. Dampak penggunaan hukuman akan lebih jauh berbeda dibandingkan dengan perubahan perilaku yang bisa hanya terjadi sementara biasanya. Jadi kalau dengan hukuman itu disiplin itu sementara, tetapi dampak dari hukuman itu terbawa jangka panjang. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu contohnya gampang Bapak Ibu. Gini, ada anak datang terlambat, kemudian kamu itu ya datang terlambat lagi, tahu nggak? Kalau kamu seperti itu terus nanti kamu tahu nggak? Kalau saya itu nanti dimarahi bapak kepala sekolah dan sebagainya, dan saya jadi nggak enak sama bapak kepala sekolah dan sebagainya. Jadi membuat dia itu menjadi middle, menjadi aktif tidak berguna dan sebagainya karena membuat orang lain itu dimarahi. Jadi dia itu merasa bersalah terus. Itu ada tipe guru yang seperti itu. Nah, kemudian guru menempatkan diri sebagai orang yang selalu benar dan murid berada di posisi salah, gitu ya. Kalau kita seperti itu, guru dengan posisi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat suasana tidak nyaman serta membuat orang merasa bersalah dan rendah hati. Ini idol teman-teman. Yang berikutnya, guru sebagai teman. Nah, ini guru sebagai teman. Guru sebagai teman itu adalah guru dengan posisi kontrol teman tidak akan menyakiti murid. Upaya untuk mengontrol dan mempengaruhi murid dengan dilakukan secara persuasif. Ingat di sini ya nanti kita tahu batas-batasnya ya. Guru nanti sebagai teman itu seperti apa gitu ya. Nanti teman curhat dan sebagainya kita harus bisa menyiapkan ya, membatasi diri kita sebagai seorang murid, dia sebagai anak kita. Gitu ya. Kita tahu batasannya. Kemudian sebagai pemantau itu selalu mengaitkan data. Tahu nggak sekarang jam berapa nak? Ya. Maksudnya jam berapa? Nah itu biasanya guru sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer mengajak murid untuk berefleksi atas tindakan dengan cara berikan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ajak mereka untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Itu kalau penjaringan menempatkan diri sebagai seorang manajer. Nah, ini saya akan berikan contoh Bapak sekalian. Ini My job is to make college easier because students have a lot of fun. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat baik, langsung saya contohkan saja.
Ini guru sebagai seorang pemhukum. Nah, ciri-cirinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kita tinggi. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Ya, kamu tuh gini kalau Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. yang kedua, membuat rasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jadi kan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, kita sebagai teman. Nah, lagi. Kira ini. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin
Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang diharapkan nanti kita seperti ini, Bapak Ibu, yang terakhir ini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, itu Bapak Ibu untuk videonya yang saya lakukan dari yang ditunda dengan yang di BNN. Jadi supaya Bapak Ibu juga bisa lebih banyak yang ditunda seperti ini, Bapak Ibu. Nah,
Selanjutnya Bapak Ibu masih ada sedikit lagi materi yang ada di PMM yang kita pelajari, yaitu hukuman versus konsekuensi dan versus restitusi. Nah, kita lihat satu demi satu hukuman yang kita pelajari tadi. Dalam hukuman tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi yang dipilih untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Menurut dosen ya. Pada konsep hukuman, murid tidak diajak berdiskusi dalam pemecahan masalah. Hanya guru yang menentukan, kalau kamu salah, ini hukumannya gitu ya. Akhirnya murid tidak belajar makna di balik tanggung jawabnya. Ini kalau hukuman. Kemudian yang berikutnya konsekuensi. Konsekuensi adalah sebuah keadaan di mana terdapat kesepakatan dan bentuk tanggung jawab yang sudah bisa diprediksi oleh murid dan guru. Jadi, jika murid melakukan kesalahan, mereka bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang berlaku. Murid dapat berkontribusi membuat kesepakatan atau aturan kelas bersama dengan guru. Konsekuensi itu boleh dikatakan juga tadi keyakinan kelas tadi ya. Jadi Bapak Ibu, wali kelas nanti bersama dengan siswa-siswinya membuat keyakinan kelas apa yang mau diyakini di kelas ini sebagai budaya positif, dan itu dijunjung tinggi selama berada di SMP Kediri dan syukur-syukur sampai selanjutnya itu. Jadi kalau misalnya melakukan suatu pelanggaran, kita bawa kepada keyakinan kelas itu. Yang terakhir tadi restitusi mengajak kita untuk menerapkan praktik disiplin dengan kembali mengingat kebutuhan dasar hidup manusia, yaitu bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Misalnya manusia itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup itu untuk menikah dan sebagainya. Itu adalah satu untuk langsung menjaga kelangsungan hidupnya. Cinta dan kasih sayang, semua orang akan memerlukan itu. Kemudian penguasaan dan sebagainya. Kemudian restitusi mempunyai dampak positif yang paling panjang bagi perkembangan murid. Jadi itu tadi Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan modul yang ke-8, budaya positif ataupun disiplin positif. Demikian Bapak Ibu, semoga tidak ada pertanyaan karena memang saya padukan, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian langsung mempraktekkan di sini. Jadi contohnya itu seperti apa, seperti itu loh yang biasanya ada di dalam sekolah. Kemudian yang diharapkan itu nanti yang seperti apa. Nah, seperti itu. Berani mau di closing? Baik, terima kasih. Bu Mari masih ingat tulisannya tadi, Bu Mari? Tulisannya tadi? Kelompok jika tadi, yang tulisan kecil tadi, bisa dibacakan lagi, Bu Mari? Jika saya pulang. Terus Pak Angga? Coba baca lagi Bu. Maka saya pulang. Maka puasa hatiku. Oleh karena itu, sudah puaslah hatiku jika kembali pulang, maka nanti kita semua juga akan pulang. Saya ingat tadi, kok orang pulangin tadi jangan dibaca. Dari Pak Darga, mohon maaf Pak Darga, tadi kita ada permainan yang cukup seru, ada kelompok jika dan kelompok maka, dan ternyata tanpa ada persetujuan dari guru-guru yang saling di kelompok jika maupun kelompok maka, itu saling ada korelasi yang bisa menarik sekali. Monggo Bu Mari, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Pak Yanto. Kita dengarkan Bapak Ibu, disiplin positif kita banyak hal yang bisa kita dapatkan, hal-hal baru yang kemarin gebrok meja ya sekarang nggak lagi gitu ya. Pengen dan lawang. Oh, nendang meja enggak ya? Tentunya tidak seperti itu ya. Oke, baik. 3 materi sudah kita lalui. Semoga menjadi pengalaman yang berharga buat kita semua, menambah wawasan, semakin banyak wawasan tentunya juga akan membantu anak-anak yang sudah dipercayakan bagi kita di sini, dan kita pasti melakukan ya dengan saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu, kita akan akhiri, tapi sebelumnya Bapak ada pengumuman.
Untuk hari berikutnya gambarannya juga seperti ini ya. Jadi untuk teman-teman yang mendapat jatah presentasi di hari Kamis ya, dan nanti gambarannya akan bergantian seperti ini. Nanti malah bisa keluyuan gitu ya, mungkin dibagi slide berapa sama berapa siapa yang presentasi, monggo nanti diserahkan kepada kreativitas dari kelompok masing-masing, dan pastinya itu akan membantu kita dalam memahami dan menyelesaikan IKM ya, IMM. Oke, ada pengumuman lagi, besok kita bajunya apa Bu Yuli? Hah? Oke, berarti besok kita memakai baju Gagrag Jogja. Monggo disiapkan untuk bajunya. Semoga baju saya sudah kering. Baju saya jemur di situ. Ternyata sudah seminggu di sekolah. Ya oke, mari kita akhiri. Ada lagi teman-teman? Bu Ayu? Nggak ada? Pak Edi? Dan